Kamu tahu kan kecelakaan pesawat Boeing 787 milik Air India Airlines yang jatuh dalam penerbangan menuju London? Ternyata tragedi yang menyebabkan 242 penumpang meninggal dunia ini bikin saham Boeing langsung anjlok. That previous guest, the phrase that struck me. Kecelakaan tragis ini merupakan yang paling serius dalam sejarah terbaru perusahaan dan kembali menyoroti permasalahan kualitas dari pabrik pesawat asal Amerika Serikat tersebut. Lebih dari 15 tahun yang lalu, Boeing mengubah strategi dengan memprioritaskan efisiensi biaya dan peningkatan keuntungan bagi pemegang saham melalui dividen. Sayangnya, kebijakan ini menyebabkan penurunan daya saing produk, sehingga memungkinkan produsen asal Eropa, Airbus, untuk mengambil alih posisi kepemimpinan pasar global dari Boeing. Pertanyaannya, apakah ini akhir dari dominasi Boeing di langit dunia, atau mereka masih punya kartu terakhir di era Trump dan kebijakan proteksionismenya? Di video ini kita akan membahas bagaimana Airbus bisa jadi pemimpin industri penerbangan global, kesalahan fatal Boeing yang membuatnya tertinggal, dan peluang investasi di tengah gejolak ini. Menurut data Cirium, saat ini ada sekitar 25.000 pesawat komersial yang beroperasi di dunia. Menariknya, Airbus brand Eropa menguasai 14.000 di antaranya. Boeing 10.000 saja. Padahal dari 2012 sampai 2018, Boeing adalah raja langit. Pengiriman pesawat terbanyak, harga saham naik, dan dividen deras. Tapi semua berubah di tahun 2020. Airbus bukan hanya menyalip pengiriman, tapi juga mulai menang di semua lini bisnis. Lebih mengkhawatirkan lagi, Boeing mengalami penurunan profitabilitas secara berkelanjutan, mencatat kerugian selama 5 tahun berturut-turut tanpa membukukan laba. Penyebabnya, Boeing fokus memaksimalkan keuntungan jangka pendek dan buyback saham. Mereka juga melakukan outsourcing pada hampir seluruh proses produksinya, dan mereka hanya menangani desain serta inspeksi akhir pesawat. Sementara itu, Airbus melakukan pendekatan yang berbeda. Mereka cukup ketat dalam mengawasi kualitas produknya. Di tahun 2022, mereka melakukan konsolidasi seluruh pabriknya di bawah Airbus Atlantic dan mendirikan Airbus Aerostructures di Jerman untuk memastikan komponen utama tetap diproduksi secara internal. Nah, sebagai gambaran, produksi pesawat komersial modern membutuhkan biaya sekitar 90 juta dolar US hingga 400 juta dolar US. Sementara untuk pesawat besar bisa mencapai 25 miliar dolar US. Sekarang kita bahas kenapa dominasi Boeing terancam. Ada 3 ancaman besar yang menekan Boeing hingga nyaris kolaps. Yang pertama, krisis keselamatan. Januari 2024, mereka mengalami insiden panel pintu copot dari Alaska Airlines 737 MAX 9, padahal masih di udara. Menteri Luar Negeri US, Antony Blinken, batal terbang karena kebocoran oksigen di pesawat Boeing. Ketidakpercayaan pejabat tinggi pemerintahan ini membuat maskapai-maskapai mulai membatalkan pesanan dari Boeing dan beralih ke Airbus. Insiden ini bermula dari keputusan manajemen untuk menjual pabrik badan pesawatnya kepada Spirit AeroSystems. Artinya, Boeing melepas kendali atas salah satu komponen paling krusial dalam pembuatan pesawat. Keputusan ini bagus untuk efisiensi mereka yang menciptakan surplus modal. Sayangnya, surplus ini bukan untuk peningkatan produk atau pengembangan teknologi baru, namun untuk buyback dan membagikan dividen. Dan dana hasil penghematan bukan untuk R&D, tapi buat buyback saham dan dividen. 80 miliar dolar US dibakar hanya untuk pemegang saham. Hasilnya, saham naik lebih dari 400% dari 2010 ke 2019, tapi kualitas mulai runtuh. Baru-baru ini Boeing sadar dan mencoba beli kembali Spirit AeroSystems senilai 4,7 miliar dolar. Tapi apakah ini sudah terlambat?
Yang kedua, kebijakan proteksionis Trump. Boeing banyak mengandalkan suku cadang dari Kanada, Jepang, hingga Eropa. Saat Trump bikin tarif impor 25%, Boeing malah kena sendiri. Lebih parahnya lagi, Cina membalas pembatasan Amerika Serikat terhadap chip Nvidia dengan melarang maskapai lokalnya membeli pesawat Boeing. Meski Cina hanya menyumbang sekitar 2% dari total penjualan Boeing. Kebangkitan pesaing baru Comac dari Cina. Saat ini ada 190 pesawat Comac terbang di Asia. Meski sangat kecil dibanding 25.000 pesawat yang terbang di seluruh dunia, namun tahun lalu 10% pesawat baru di Asia berasal dari Comac. C919 mereka juga sudah terbang di Indonesia, Vietnam, Laos, dan Tajikistan. Kawasan Asia Pasifik menyumbang 31% dari total armada pesawat global dengan lebih dari 8.100 unit pesawat. Ini adalah pasar dengan pertumbuhan tercepat. Cina memanfaatkan pasar domestiknya yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan Comac. Bahkan proyeksi menunjukkan Comac bisa menguasai hingga 25% pengiriman pesawat di Asia pada tahun 2030. Dan Comac memiliki keunggulan penting. Mereka mampu mengirimkan pesawat jauh lebih cepat. Sementara Boeing memotong biaya, Airbus malah memperkuat kendali pabrik mereka. Mereka bentuk Airbus Atlantic dan Airbus Aerostructures di Jerman. Investasi R&D 4% dari pendapatan, sekitar 3,9 miliar euro hanya di 2024. Fokus mereka, pesawat nol emisi, Zero E-Hydrogen Demonstrator. Dari sisi keuangan, Airbus memiliki laba operasi stabil di 4 miliar euro sejak 2022. PE ratio 25. Dividen naik 20% sejak 2020. Saat ini harga saham terkoreksi ke area support kuat sekitar $123. Namun free cash flow mereka negatif secara signifikan di awal 2024. Apakah ini jadi masalah atau peluang tersembunyi? Kita harus jeli melihat kemana alokasi uang mereka. Airbus menggunakan dana mereka untuk mengintegrasikan rantai produksi secara vertikal melalui Airbus Atlantic dan Airbus Aerostructures dan mengembangkan proyek ambisius Zero E, pesawat demonstrator berbahan bakar hidrogen. Mereka punya strategi untuk mendominasi penerbangan berkelanjutan pada tahun 2035. Dari sudut pandang teknikal, koreksi harga baru-baru ini membawa saham Airbus turun ke area support kuat di sekitar $123 Amerika Serikat per lembar, level yang telah diuji pasar berulang kali dan terbukti ketahanannya. Di pasar penerbangan yang hanya punya dua pemain utama, mana yang lebih menguntungkan? Investasi di Boeing atau Airbus? Harga saham Boeing sudah turun setengah dari puncaknya. Apakah ini saat tepat beli? Mungkin kalau kamu percaya pemerintah Amerika Serikat nggak akan membiarkan simbol industrinya hancur. Sentimen positif lainnya adalah Boeing mulai sadar. Mereka menawarkan akuisisi senilai $4,7 miliar US untuk membeli kembali Spirit AeroSystems. Tapi ingat, mereka rugi 5 tahun berturut-turut. Ini bukan sekedar nasib buruk, ini tren yang mengkhawatirkan. Meski begitu, Boeing masih punya kekuatan, mereka besar di sektor pertahanan. Tapi buat investor biasa, ini taruhan yang berat. Kalau kamu bingung pilih Airbus atau Boeing, ada opsi ketiga, ETF sektor pariwisata dan penerbangan di pasar Eropa. Salah satu contohnya, iShares Stocks Europe 600 Travel and Leisure UCITS ETF, berisi 14 perusahaan top Eropa yang menyumbang 89% dari bobot portofolio. Mereka juga membagikan dividen 2% sebanyak 4 kali setahun dan total expense ratio 0,46%. Dalam 5 tahun terakhir, ETF ini naik sekitar 60% dan sekarang terkoreksi ke level Fibonacci 0,786. Bisa menjadi potensi beli sebelum rebound. Singkatnya, Eropa bukan cuma menyalip, tapi mengambil alih langit dunia. Sekarang, kamu punya 3 pilihan investasi. Dukung pemimpin pasar, yaitu Airbus, spekulasi pemulihan pilih Boeing, atau diversifikasi
lewat ETF pariwisata Eropa. Jadi industri penerbangan sedang mengalami pergeseran besar yang akan melahirkan pemenang baru. Sementara Amerika masih berusaha merebut kembali posisi mereka. Eropa tampaknya siap mendominasi langit hingga dekade berikutnya. Oke, sekian penjelasan aku soal Boeing dan Airbus. Kalau kamu tertarik dengan pembahasan saham-saham dunia seperti ini, klik tombol subscribe channel YouTube Rankia Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya.